Semangat pagi di hari Selasa 10 November 2020. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, menenangkan hati, menenangkan pikir di dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, hari ini tema perenungan sabda kita, hati-hati terhadap penyesatan. Banyak orang berharap menjalani hidup lancar-lancar saja, mulus terus, tanpa masalah, tanpa kendala, dan tanpa hambatan. Padahal jalan tol saja yang katanya jalan bebas hambatan, pada kenyataannya tetap bisa ditemui hambatan. Hambatannya bisa terjadi karena peristiwa yang tidak baik seperti terjadinya kecelakaan, jalan ambles, banjir yang menggenang, dan lain sebagainya. Tetapi hambatan juga bisa terjadi pada saat peristiwa baik, semisal karena perawatan dilakukan pengaspalan. Hal tersebut bisa menghambat perjalanan pengguna jalan. Anggota keluarga Allah, orang Jawa memiliki pitutur luhur kebentus ing tawang. Kebentus adalah terbentur atau istilah lain dalam bahasa Jawa ngoko kejaduk. Sedangkan tawang adalah langit. Mungkinkah orang terbentur atau kejaduk langit? Agaknya sesuatu yang tidak mungkin di dalam pitutur tersebut. Filosofi yang terkandung di dalam pitutur kebentus ing tawang hendak menjelaskan bahwa bahaya atau kesulitan tetap bisa datang kapan saja tanpa diduga. Serapi apapun perencanaan yang dibuat, permasalahan suatu saat akan muncul juga. Sebenarnya hal tersebut jauh lebih baik jika terjadi. Adanya masalah menunjukkan seseorang sudah bergerak untuk mencapai tujuan. Tinggal bagaimana ia menghadapi dan menyelesaikan masalah atau kesulitan itu dengan baik. Jikalau masalah sudah dilewati, tentu hasil yang diperoleh akan sesuai harapan. Sebaliknya, kalau tidak ada masalah, sangat mungkin dan perlu untuk dicek ulang, sudahkah ia bergerak, dan memang tanpa permasalahan ketika bergerak. Atau justru jangan-jangan ia sedang tidak bergerak karena berada pada zona nyaman. Anggota keluarga Allah, lebih dalam dari jalan tol yang katanya jalan bebas hambatan, tetapi kenyataannya tetap ada hambatan yang bisa muncul, ataupun pitutur kebentus ing tawang. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil berdasarkan leksionari hari ini menyatakan tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Artinya penyesatan itu tetap ada. Hingga tema perenungan sabda hari ini, hati-hati terhadap penyesatan. Kita memperhatikan terlebih dahulu catatan Lukas di dalam pasal 17 ayat 1-6 yang demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi
celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Demikian kesaksian Lukas. Anggota keluarga Allah, sekali lagi Tuhan Yesus menyatakan tidak mungkin tidak ada penyesatan. Ada penyesatan di dalam kehidupan ini. Yang menjadi pergumulan adalah bagaimana cara kita menghadapi penyesatan yang pasti ada di dalam kehidupan itu. Ayat 3 memberikan jawaban, jagalah dirimu. Orang yang menjaga diri adalah orang yang tidak mau dipengaruhi oleh keadaan di luar dirinya. Jikalau melihat orang lain berperilaku tidak benar dan berdosa, berusaha menegur dan mengingatkan sembari menjaga diri agar tidak ikut terjatuh dalam dosa. Caranya, kendalikan diri dan kendalikan emosi untuk tidak marah kepada orang yang sedang diingatkan dari dosanya. Ketika orang yang diingatkan menerima peringatan dan teguran yang kita sampaikan, berarti kita berusaha menjaga diri untuk tidak ikut terjatuh di dalam dosa. Jikalau orang yang kita ingatkan mengiyakan dan menerima teguran dan menyesali keberdosaannya, kita tidak boleh bangga diri merasa menjadi pahlawan, sudah memperbaiki teman. Tugas kita hanya mengampuninya. Bahkan ketika yang bersangkutan berbuat dosa lagi dan menyesali kesalahannya, ketika kita ingatkan sampai 7 kali dalam sehari pun, kita tetap diperintahkan untuk mengampuninya. Tugas anggota keluarga Allah mengingatkan dan mengampuni. Kelihatannya sabda ini adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi. Orang berbuat salah sampai 7 kali dan diampuni juga sampai 7 kali sehari. Namun itulah yang ditunjukkan Tuhan Yesus agar kita serius untuk menjaga diri dari penyesatan. Yang perlu kita ingat dan kita perhatikan agar kita tidak terjatuh di dalam penyesatan. Anggota keluarga Allah, keseriusan menjaga diri hanya bisa dilakukan berdasarkan iman atau keyakinan bahwa Tuhan memampukan. Menanggapi permintaan para murid agar ditambahkan iman. Ketika sadar akan keterbatasan diri, Tuhan Yesus memberikan jawaban, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Itu berarti kepada setiap kita sudah diberikan iman. Tuhan tidak perlu menambahkannya lagi, karena tugas kita adalah mewujud nyatakan iman itu di dalam perilaku nyata, sehingga
Iman kita semakin bertumbuh dan berakar kuat ketika kita mewujudkan di dalam perilaku nyata. Sekali lagi, penyesatan itu tetap ada, bahkan kita perlukan agar iman kita semakin bertumbuh dan berakar kuat di dalam upaya keberanian kita mewujud nyatakannya dalam perilaku. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung karena ketika Yesus memberikan pengajaran untuk hati-hati terhadap penyesatan, tidak terpengaruh di dalam penyesatan, dan kita juga menerima panggilan untuk memberikan pengampunan bagi yang berbuat salah. Itu juga diwujud nyatakan sampai Yesus mau menggantikan kita mati di kayu salib. Mari kita menanggapi apa yang Tuhan ajarkan, Tuhan teladankan di dalam kehidupan nyata dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 32, baitnya pertama, kedua, dan ketiga. Kulihat salibmu. Kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh diingatkan dan diberi pengajaran bahwa penyesatan tetap ada di dalam kehidupan dunia ini. Dan Engkau memberikan pengajaran kepada kami agar kami tidak terpengaruh oleh penyesatan itu. Kami boleh tetap takut dan taat, percaya, beriman kepadamu. Engkau tidak hanya memberikan pengajaran, Engkau memberikan teladan hingga Engkau mati di kayu salib. Kuasamulah yang menjadi api kudus di dalam hidup kami. Engkaulah juru selamat kami. Sekalipun ada bayangan maut, bayangan penyesatan, Engkau tetap menjadi pengharapan kami. Aktivitas kerja kami hari ini sepenuhnya kami haturkan bidang apapun. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang masih di usia sekolah. Dengan segala kondisi yang ada, kami tetap mengajarkan kepada mereka sebagai orang tua akan kasih dan taat kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara ini dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan. Kami berdoa untuk para wakil rakyat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dimanapun tempatnya. Biarlah kasih kuasa Tuhan, kebijaksanaan tetap Engkau nyatakan. Masyarakat bersama-sama hidup, bahu-membahu, membangun damai sejahtera bersama. Biarlah kasih-Mu yang nyata juga dalam kehidupan ini. Para medis menjadi garda paling depan ketika menghadapi suasana pandemi. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada dalam setiap pergumulan dan kenyataan hidup. Biarlah kasih-Mu tetap menjadi penguat, dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan menjadi dasar ketika menerima pengajaran dan melakukan pengajaran yang Engkau berikan seperti yang kami terima hari ini. Itu doa-doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Semua kami pinta, kami aturkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Melanjutkan kehidupan dengan tetap mengingat sabda Yesus bahwa penyesatan tetap ada, sehingga kita berhati-hati dan mengandalkan Tuhan saja. Kita membawa berkat yang diberikan seperti ucapan Musa kepada orang-orang Israel.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.